Hey, berjumpa lagi di channel Tips CPNS P3K. Pada hari ini, saya akan membagikan kisi-kisi soal dan jawaban untuk posisi penata layanan operasional untuk tes P3K tahap kedua ini. Pelaksanaan seleksi kompetensi akan dilakukan pada tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei 2025. Jadi untuk kalian yang mengikuti tes P3K tahap kedua, silakan belajar dari sekarang, agar kalian bisa lulus menjadi P3K. Amin. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Soal pertama, Anda adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah swasta. Selama menjadi guru honorer, gaji Anda sangat pas-pasan dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di saat yang sama, Anda seringkali harus mengirimkan sejumlah uang untuk membiayai kebutuhan sekolah adik Anda. Sehingga pengeluaran Anda seringkali lebih besar dari pemasukan. Sikap Anda terkait hal ini adalah A. Menghemat pengeluaran sebanyak mungkin, sehingga kebutuhan pokok Anda tetap terpenuhi. B. Membuat perencanaan keuangan harian untuk mengontrol pengeluaran. C. Mencari agen kredit murah untuk membayar tagihan meski bunganya cukup besar. D. Mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah agar kondisi keuangan saya lebih stabil. Jawabannya adalah B. Membuat perencanaan keuangan harian untuk mengontrol pengeluaran. Pembahasan. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kemampuan mengelola perubahan. Dalam hal ini, jika pengeluaran Anda lebih banyak dari pendapatan bulanan, hal utama yang sebaiknya Anda lakukan adalah membuat perencanaan keuangan harian dan memprioritaskan hutang dan tagihan yang dimiliki. Jika kedua hal tersebut belum memenuhi, maka solusi pinjaman dapat diambil. Soal nomor 2. Dalam rangka membantu masyarakat terdampak pandemi coronavirus, instansi Anda berencana mengadakan program tambahan modal usaha yang akan menyasar para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Agar rencana tersebut berjalan lancar, maka langkah yang akan Anda tempuh sebagai ketua pelaksana kegiatan adalah A. Mengikuti arahan dari pimpinan saja agar sesuai dengan standar pelayanan dan kebijakan yang berlaku. B. Membuat rancangan program yang jelas dan mampu dipertanggungjawabkan pada pimpinan jika terjadi hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan program berlangsung. C. Memastikan pendistribusian program bantuan di setiap wilayah berjalan lancar. D. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di setiap wilayah terkait program bantuan agar dapat berlangsung netral dan objektif. Jawabannya adalah D. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di setiap wilayah terkait program bantuan agar dapat berlangsung netral dan objektif. Pembahasan aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek pelayanan publik, menyediakan pelayanan publik yang netral, objektif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, partai politik. Soal nomor 3. Dalam unit kerja Anda, atasan seringkali menuntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu, terutama dalam pelaporan program kerja utama. Apa yang Anda lakukan untuk memenuhi target kerja tersebut? A. Melakukan semampu saya untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. B. Selalu berusaha memperbaiki standar kerja yang lebih tinggi, sehingga memudahkan saya mengerjakan lebih banyak tugas dalam satu waktu. C. Mencari metode kerja yang lebih efektif dan efisien yang mendorong penyelesaian tugas kerja. D. Mengajak rekan kerja lain untuk membicarakan kesulitan kami pada atasan, sehingga beban kerja dapat berkurang. Jawabannya adalah B. Selalu berusaha memperbaiki standar kerja yang lebih tinggi, sehingga memudahkan saya mengerjakan lebih banyak tugas dalam satu waktu. Pembahasan. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek orientasi pada hasil. Seorang ASN diharapkan memiliki kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, di antara pilihan jawaban hanya pilihan B. Soal nomor 4. Karena suatu alasan, pimpinan kerja yang lama memutuskan untuk mengundurkan diri dan akan digantikan oleh pimpinan kerja baru dari divisi lain minggu depan. Dari informasi yang Anda tahu, pimpinan kerja tersebut memiliki sistem kerja yang sangat berbeda dengan yang biasanya Anda lakukan, dan membuat rekan-rekan Anda merasa khawatir tidak bisa bekerja seperti biasa.
Sikap Anda adalah H. Mencari cara agar bisa mendekati pimpinan baru sehingga lebih mudah menyesuaikan diri. B. Tetap tenang dan bersiap menyesuaikan dengan perubahan yang mungkin terjadi dan berusaha membantu rekan lain jika diperlukan. C. Tidak terlalu khawatir karena perubahan tersebut mungkin tidak akan terjadi. D. Merasa biasa saja selama metode yang baru selaras dengan ketentuan yang berlaku. Jawabannya adalah B. Tetap tenang dan bersiap menyesuaikan dengan perubahan yang mungkin terjadi dan berusaha membantu rekan lain jika diperlukan. Pembahasan. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek pengembangan diri dan orang lain. Sebagai ASN, saat menghadapi perubahan, diharapkan mampu cepat tanggap menerima perubahan dan siap membantu orang lain dalam perubahan sehingga sinergitas dan tujuan kerja tetap tercapai. Di antara pilihan yang tepat adalah pilihan B. Soal nomor 5, Anda ditegur oleh atasan karena seorang klien mengeluhkan sikap Anda yang dianggap tidak kooperatif dan semena-mena. Padahal, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Reaksi Anda adalah A. Tetap tenang dan melakukan introspeksi diri. B. Meminta maaf dan menjelaskan fakta yang terjadi di lapangan. C. Mencari dukungan dari rekan lain agar atasan bersikap lebih adil. D. Menerima teguran atasan karena sudah menjadi resiko pekerjaan saya. Jawabannya adalah A. Tetap tenang dan melakukan introspeksi diri. Pembahasan. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kerjasama. Sebagai ASN, saat mengalami kendala dalam penyelesaian tugas kerja, diharapkan mampu mendengarkan dan menghargai masukan kritik sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target instansi. Di antara pilihan yang tepat adalah pilihan A. Soal nomor 6. Jika Anda adalah seorang atasan dan mengetahui bawahan Anda melakukan suatu pekerjaan dengan baik sesuai target, maka Anda A. Puas karena kerjasama tim solid dan kepemimpinan yang baik. B. Tidak terburu-buru memujinya dan menunggunya berhasil melakukan tugas lain baru memujinya. C. Memuji secukupnya untuk memotivasi karyawan lainnya. D. Menyanjungnya di depan setiap orang agar dia senang dan bersemangat. Jawabannya adalah C. Memuji secukupnya untuk memotivasi karyawan lainnya. Pembahasan. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek orientasi pada hasil. Sebagai pimpinan, Anda diharapkan mampu memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya yang semakin tinggi. Di antara pilihan yang tepat adalah pilihan C. Soal nomor 7, Anda diminta untuk melakukan inspeksi lapangan beberapa hari ke depan karena beberapa proyek instansi mengalami masalah di lapangan. Padahal, Anda sudah berjanji untuk pulang kampung karena adik Anda akan menikah minggu ini. Maka sikap Anda adalah A. Meminta izin pada atasan untuk mendelegasikan tugas kerja saya pada rekan kerja yang lain untuk mengikuti acara keluarga. B. Meminta bantuan rekan lain untuk menggantikan saya pada hari H agar tugas kerja tetap selesai tepat waktu. C. Menghubungi adik di kampung dan menjelaskan alasan tidak bisa hadir pada hari H. D. Berusaha menyelesaikan inspeksi secepat mungkin agar tetap bisa pulang kampung. Jawabannya adalah C. Menghubungi adik di kampung dan menjelaskan alasan tidak bisa hadir pada hari H. Pembahasan. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek pelayanan publik. Sebagai ASN, saat mengalami kendala dalam penyelesaian tugas kerja, diharapkan mampu mengerjakan tugas kerja dengan mengutamakan kepentingan publik dan menyelesaikan masalah dengan tepat. Di antara pilihan yang tepat adalah pilihan C. Soal nomor 8, saat tugas yang Anda kerjakan tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena kesalahan teknis, yang Anda lakukan adalah A. Memilih tidak masuk kerja pada hari deadline. B. Meminta maaf dan menjelaskan alasan keterlambatan pada atasan. C. Menghadap atasan dan menerima sanksi dengan sukarela. D. Pura-pura lupa waktu deadline dan tetap mengerjakan sisa tugas hingga selesai. Jawabannya adalah B.
meminta maaf, dan menjelaskan alasan keterlambatan pada atasan. Pembahasan aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek pelayanan publik. Sebagai ASN, saat mengalami kendala dalam penyelesaian tugas kerja, diharapkan mampu menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik. Di antara pilihan yang tepat adalah pilihan B. Soal nomor 9, Kepala Divisi Anda menugaskan pada anggota kerja untuk membuat program kerja yang inovatif untuk meningkatkan motivasi kerja para karyawan. Program kerja yang terpilih akan memberikan nilai tambahan dalam evaluasi kinerja akhir bulan ini. Sikap Anda adalah A. Merasa termotivasi dan berusaha sebaik mungkin agar hasil evaluasi kerja saya terlihat baik. B. Melihat situasi dan kondisi, jika tidak terlalu banyak pesaing, saya mungkin akan ikut berpartisipasi. C. Jika rekan-rekan kerja terdekat saya mengikutinya, saya akan lebih bersemangat mengikuti kegiatan tersebut. D. Merasa tertantang menunjukkan kemampuan diri dan bersemangat mencari ide-ide untuk program tersebut dari berbagai sumber. Jawabannya adalah D. Merasa tertantang menunjukkan kemampuan diri dan bersemangat mencari ide-ide untuk program tersebut dari berbagai sumber. Pembahasan. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek pengembangan diri dan orang lain. Dalam bekerja, seorang ASN diharapkan memiliki kemauan dan semangat untuk belajar secara mandiri mempelajari hal-hal baru dari berbagai sumber. Di antara pilihan yang tepat adalah pilihan D. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan. Jangan lupa menulis jawabannya di kolom komentar dan akan kita bahas di video berikutnya. Dalam suatu kunjungan kerja, salah satu alat kerja yang Anda pinjam dari instansi mengalami kerusakan karena Anda salah mengoperasikannya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mencoba memperbaiki alat tersebut dan melaporkan hal tersebut pada instansi. B. Diam saja dan membiarkan hal tersebut karena itu bukan suatu kesengajaan. C. Melaporkan kronologi kejadian pada instansi dan meminta kebijakan instansi. D. Memperbaiki alat tersebut diam-diam dengan biaya sendiri. Silakan kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.